Selama kurun waktu 2023, Kota Malang dilanda bermacam kejadian bencana dan musibah. Tidak sedikit kerusakan dan kerugian yang timbul dalam kejadian bencana serta musibah ini. Beberapa orang pun mengalami luka-luka, bahkan ada pula yang meninggal karena peristiwa kecelakaan air. Berikut ini kilas balik bencana yang kami rangkum selama tahun 2023. Mengawali tahun 2023, angin kencang melanda wilayah Kota Malang. Kejadian yang berlangsung pada 1 dan 2 Januari 2023 ini menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik hingga menerbangkan beberapa atap rumah warga. Pohon tumbang tersebut terjadi di Jalan Danau Bratan, Jalan Danau Jonge, dan Jalan Ki Ageng Kribik. Sebagai dampaknya, arus lalu lintas terhambat serta kabel listrik dan internet mengalami kendor hingga sebagian terputus. Tidak hanya itu, angin kencang juga berdampak pada rusaknya atap 4 rumah warga di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun. Atap rumah warga tercatat mengalami rusak ringan hingga berat. Meski menderita kerugian hingga 9 juta lebih, beruntung tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Beralih ke bulan Februari 2023. Banjir parah tercatat di perumahan The Cluster Nirwana, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Banjir dengan kedalaman hingga 1 meter lebih ini setidaknya merendam 18 rumah warga. Diketahui, banjir terjadi karena adanya sampah yang menyumbat pada saluran drainase sehingga air tidak bisa mengalir ke sungai. Sesaat hujan reda dan sumbatan dibersihkan, banjir akhirnya berangsur surut setelah menggenangi kawasan tersebut kurang lebih 2 jam. Bulan Maret 2023, curah hujan masih tergolong tinggi dan memicu banyaknya bencana hidrometeorologi hingga memaksa satu keluarga mengungsi dari tempat tinggalnya. Kejadian tersebut merupakan dampak dari bencana tanah longsor di Jalan S. Supriyadi, Gang 6. Nomor 58, RT 5 RW 2, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun. Meski saat kejadian tidak terdapat korban luka, tapi rumah mengalami rusak berat dan kerugian ditaksir mencapai kurang lebih 45 juta rupiah. Bulan April 2023, tanah longsor dengan korban terdampak terbanyak terjadi di Jalan Gempol Margabakti, RT 6 RW 10 Gang 6. Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun. Longsor yang terjadi pada 29 April 2023 ini menyebabkan 10 rumah rusak berat dan 5 rumah lainnya ikut terdampak rusak ringan. Untuk meminimalisir timbulnya korban luka maupun jiwa, BPBD Kota Malang bersama perangkat setempat langsung mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Setidaknya ada 32 jiwa yang mengungsi ke ruang kosong milik gereja setempat. Pada bulan Mei dan Juni 2023, kecelakaan air menelan korban sebanyak 3 jiwa dengan rincian 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Musibah pertama terjadi pada 10 Mei 2023 di Kali Amprong, Sukun Gempol. Menurut keterangan saksi, korban atas nama Nakrowi terseret arus sungai saat mengambil cangkulnya yang terjatuh. Setelah dilakukan koordinasi, tim SAR gabungan melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad korban pada esok hari, 11 Mei 2023, sekitar pukul 9 pagi. Musibah kedua terjadi di Sungai Brantas, Jalan Kiai Parseh Jaya, Gang Talas, RT 6, RW 5, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang. Kejadian bermula saat Rizky dan Rifki bermain di sungai bersama teman-temannya. Namun naas, kedua anak tersebut terpeleset dan hanyut. Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban di sepanjang aliran sungai. Pada hari ketiga pencarian, jasad Rifki ditemukan pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 WIB. Sedangkan jasad Rizky baru ditemukan oleh warga selang 2 minggu setelah opsar dihentikan. Jasad korban kemudian dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. Lanjut ke bulan Juli 2023, kejadian pohon tumbang dan patah pada bulan Juli 2023 disebabkan oleh pelapukan pada batang atau akarnya. Kejadian paling parah terjadi di Jalan Madiopuro Gang 7, Kecamatan Kedung Kandang. Pohon beringin dengan dahan ukuran panjang 6,5 meter dan diameter 45 cm patah hingga menimpa mobil.
Tidak hanya itu, pohon juga menimpa kabel listrik dan internet hingga terputus. Meski terjadi kerugian dan kerusakan yang ditaksir mencapai 4 juta lebih, beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Memasuki puncak kemarau pada bulan Agustus hingga Oktober 2023, bencana didominasi dengan kejadian kebakaran lahan. Selama kurun waktu tersebut, setidaknya tercatat ada 80 kejadian kebakaran lahan, dengan total luasan lahan terbakar mencapai kurang lebih 9,3 hektar. Untuk jenis lahan yang terbakar yaitu berupa lahan kosong dengan vegetasi rumput ilalang semak belukar, lahan rumpun bambu, lahan tebu, dan lahan sampah. Adapun kebakaran terluas terjadi di TPA Supiturang pada Agustus dan lahan kosong bervegetasi semak belukar di Jalan Joyo Agung pada September dengan luasan masing-masing kurang lebih mencapai 2 hektar. Memasuki bulan November 2023, mulai berlangsung musim peralihan dari kemarau ke penghujan. Dalam musim pancaroba ini, timbul cuaca ekstrim seperti hujan lebat, disertai petir dan angin kencang sesaat yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Tercatat bencana terparah yaitu peristiwa banjir pada 25 November 2023 yang menyebabkan tembok pembatas sungai jebol hingga menggenangi belasan rumah warga. Kejadian tersebut terjadi di perumahan Sigura-Gura Residence, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun. Hujan sangat lebat itu memicu meningkatnya debit air sungai dan membuat aliran menjadi deras hingga menjebol tembok pembatas sungai. Akibatnya air sungai masuk ke perumahan dan terjadi banjir hingga kedalaman mencapai 1 meter lebih. Pasca kejadian ini, BPBD Kota Malang melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Bulan Desember 2023, musim pancaroba telah berakhir dan mulai memasuki awal musim hujan. Seiring meningkatnya curah hujan, sungai dan saluran drainase mulai terjadi arus deras yang memicu tergerusnya tanah di sekitar aliran tersebut. Dampak terparah terjadi di Jalan Bandung, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. Akumulasi arus deras tersebut menyebabkan gorong-gorong tua yang berada di bawah Jalan Bandung tergerus sehingga strukturnya melemah. Akibatnya, gorong-gorong tidak mampu menahan beban hingga menyebabkan aspal jalan yang berada di atasnya ambrol dan menimbulkan lubang atau sinkhole berdiameter 2 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 4 meter. Untuk menghindari timbulnya kecelakaan dan meminimalisir sinkhole tidak semakin membesar, Jalan Bandung tersebut segera ditutup untuk dilakukan perbaikan dengan mengerahkan sejumlah alat berat.